potensi besar seperti sumber daya alam, tambang, minyak bumi, mungkin gas alam, atau ada perusahaan negara besar, maka biasa negara akan mendapatkan penghasilan dari situ, dana bagi hasil. Yang umum itu dana bagi hasil sumber daya alam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ASN dan P3K. Pagi ini kita akan mencoba menjawab tentang pertanyaan di apel tadi. Saya ditanyakan oleh seorang pegawai, Pak, apa itu fiskal? Apa pengaruhnya fiskal terhadap keuangan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau suatu negara? Jadi begini, teman-teman yang bertanya tadi, sengaja saya upload di sini supaya banyak pegawai yang tahu, supaya kita pegawai tidak ketinggalan informasi, terutama teman-teman yang mungkin baru belum tahu. Tetapi kalau biasanya yang kuliah di ekonomi pasti tahu apa itu fiskal. Jadi fiskal itu adalah istilah yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, terutama dalam pengelolaan keuangan, penerimaan atau pendapatan terutama ya. Juga akan berafiliasi nanti dengan pengeluaran. Jadi pendapatan dan pengeluaran negara atau daerah untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu, seperti pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan stabilitas harga. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal itu meliputi pendapatan itu seperti pajak, retribusi, dan pendapatan negara lain. Banyak jenis-jenis pendapatan. Ada yang pendapatan sah menurut undang-undang, ada lain-lain pendapatan yang sah, ada hasil pengelolaan kekayaan negara, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan banyak itu. Kemudian belanja. Jadi pendapatan tadi, kemudian belanja seperti pengeluaran untuk pembangunan, kemudian pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, subsidi, biaya-biaya operasional lainnya. Intinya adalah pengeluaran yang dikeluarkan dari anggaran pendapatan negara dan anggaran pendapatan daerah untuk pembiayaan suatu kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan mungkin kemasyarakatan ya. Lalu pertanyaan kedua tadi, Pak, apa sih itu ketahanan fiskal? Ya, ketahanan fiskal itu adalah kemampuan pemerintah tentunya, baik pusat maupun daerah, untuk yang pertama tentu menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja dalam jangka tertentu atau jangka panjang, kebanyakan sebenarnya jangka mungkin dalam satu tahun. Kemudian menghadapi tekanan ekonomi, keuangan, dan bencana tanpa harus menimbulkan defisit berlebih atau ketergantungan hutang. Makanya dalam pengelolaan keuangan daerah, biasanya pemerintah pusat memberikan batas toleransi untuk defisit APBD-nya. Karena jangan sampai berlebihan, sekurang mau sehingga tidak ada kemampuan nanti untuk menutupi defisit di akhir tahun, akan menimbulkan utang, dan itu tidak sehat bagi keuangan daerah. Kemudian yang ketiga tentu dalam rangka mempertahankan kesinambungan fiskal dalam menghadapi fluktuasi ekonomi atau perubahan kebijakan nasional atau global. Ya, dinamika pemerintahan sekarang kan banyak berubah, kait-mengkait, daerah terikat dengan pusat, keuangan negara terikat oleh keadaan global, internasional. Nah, itu harus disiapkan betul fiskal ini untuk mempertahankan tetap berjalan, pendapatan bisa jalan, pengeluaran bisa jalan, walaupun dalam keadaan mungkin ada gejolak ekonomi mungkin dunia maupun nasional. Terus kapasitas fiskal itu apa? Kalau tadi kan ketahanan, sekarang kapasitas fiskal itu apa?
Nah, kapasitas fiskal itu adalah kemampuan keuangan daerah dalam menghasilkan pendapatan daerah itu sendiri. Kalau negara, ya negara menghadapkan seperti pajak daerah atau retribusi daerah. Kemudian kapasitas fiskal juga adalah bagaimana daerah mampu mendanai belanja publik dan pembangunan secara mandiri tanpa ketergantungan tinggi pada transfer dari pemerintah pusat. Jadi indikator kapasitas fiskal itu sering dilihat dari pendapatan asli daerah, kemudian rasio pendapatan asli daerah terhadap total belanja, kemudian kemampuan meningkatkan pendapatan tanpa membebani masyarakat secara berlebihan. Artinya proporsional melihat bahwa ketika ada potensi peningkatan pendapatan daerah, perubahan perda mungkin untuk menaikkan pendapatan daerah, itu diyakinkan bahwa itu tidak mempengaruhi banyak atau mengganggu kapasitas penghasilan daerah atau masyarakat itu sendiri. Istilahnya tidak membebani masyarakat berlebihan. Jadi pajak dan retribusi ditarik karena memang masyarakat mungkin punya kapasitas dan kemampuan untuk mendapatkan pendapatan lebih, sehingga ada sedikit pendapatannya di-share ke negara, dan itu merupakan bagian timbal balik karena pelayanan yang diberikan oleh negara, menyiapkan fasilitas jalan, menyiapkan fasilitas penerangan, dan lain-lain sebagainya, sehingga ada imbal balik istilahnya. Terus apa kaitan fiskal dengan keuangan negara dan daerah? Jadi keuangan negara itu mencakup pengelolaan fiskal secara nasional, mengatur penerimaan negara, biasanya dari pajak, cukai, dari hasil pengelolaan sumber daya alam, mineral, tambang, minyak, dan lain-lain banyak. Dan pengeluaran untuk pembangunan di tingkat pusat maupun pembangunan di tingkat daerah. Jadi dana pusat itu untuk dana pembangunan di pusat maupun dana untuk di daerah, biasanya dalam bentuk dana transfer, dana bagi hasil, atau dana insentif yang diberikan kepada daerah biasanya. Jadi keuangan daerah sendiri itu berfokus pada pengelolaan fiskal, tetapi dia merupakan bagian juga dari keuangan negara sebenarnya. Sebagian, tergantung pendapatan daerahnya nanti. Ya, sekali lagi keuangan daerah itu fokus pada pengelolaan fiskal oleh pemerintah daerah untuk membiayai layanan publik, pembangunan lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah masing-masing. Lalu bagaimana hubungan antara kaitan keuangan negara dengan kaitan keuangan di daerah? Mohon maaf, batuk belum minum. Ya, kalau uang keduanya ada, yaitu namanya transfer fiskal dari pusat ke daerah itu. Itu bisa berupa dana alokasi umum, dana alokasi khusus, ada juga dana bagi hasil yang menjadi bagian dari penguatan kapasitas fiskal daerah. Dana bagi hasil ini didapatkan daerah itu pertama memang ada dana bagi hasil umum, tidak ada apa-apa daerah, tapi pusat tetap memberikan secara umum, biasanya kecil. Berbeda kalau mungkin punya potensi besar seperti sumber daya alam, tambang, minyak bumi, mungkin gas alam, atau ada perusahaan negara besar, maka biasa negara akan mendapatkan penghasilan dari situ, dana bagi hasil. Yang umum itu dana bagi hasil sumber daya alam, cukai, mungkin ada pabrik rokok. Nah, kemudian yang kedua adalah jika daerah memiliki kapasitas fiskal tinggi, maka otomatis hubungan antara daerah dan pusat itu sudah bagus, tetapi dari sisi pembagian keuangan sudah menurun. Jatah ke daerah menurun karena dianggap
daerah itu sudah mampu membiayai diri sendiri, sehingga otomatis transfer dari pusat itu akan berkurang, dana alokasi khusus berkurang. Ya, semakin lama idealnya memang paling bagus kalau satu daerah bisa mandiri membiayai daerah sendiri. Otomatis fiskalnya itu punya ketahanan yang kuat, kapasitas fiskal kuat. Jadi inti sebenarnya fiskal itu adalah kekuatan membiayai diri sendiri, berasal dari pendapatan. Nah, apa pengaruh fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah? Ini yang penting. Nah, kapasitas fiskal yang kuat tentu akan mendorong daerah untuk membiayai pembangunan. Ada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan mungkin ya ekonomi, tanpa bergantung dari pusat tadi. Jadi semakin tinggi kapasitas fiskal daerah, maka beban pemerintah pusat akan semakin berkurang, dan sebaliknya. Kemudian ketahanan fiskal yang baik itu adalah bahwa dia memastikan program pembangunan tetap berjalan walaupun mungkin terjadi tekanan ekonomi, sehingga pembangunan bisa berkelanjutan terwujud. Ya, mungkin ada resesi keuangan dunia, mungkin akibat perang, tetapi ekonomi kita tetap berjalan. Berarti itu ketahanan fiskal kita baik, dia mampu survive dan punya alternatif pendapatan lain yang tidak terpengaruh oleh gejolak ekonomi dunia, mungkin semacam perang menghambat penghasilan di bidang minyak, tambang. Nah, kita masih punya sumber-sumber pendapatan lain. Ya, mungkin tabungan emas masih kuat, deposito masih kuat, mungkin cadangan defisit bisa ada di bank negara lain, dunia lain yang kita gunakan. Kemudian pertumbuhan ekonomi, dia berpengaruh terhadap pertumbuhan daerah karena adanya yang pertama bisa membangun infrastruktur yang memadai. Kemudian terjadi iklim investasi yang semakin baik. Terus biasanya layanan publik yang berkualitas, kemudian peningkatan daya beli masyarakat. Itu sangat-sangat mempengaruhi kapasitas ketahanan fiskal daerah itu. Infrastruktur yang bagus, tidak gampang rusak, tidak menyebabkan biaya tambahan pemeliharaan. Kemudian iklim investasi yang baik, lancar pertumbuhan ekonomi. Kemudian layanan publik yang bagus itu tidak menimbulkan gejolak keras di masyarakat. Artinya trust, kepercayaan masyarakat semakin bagus, sehingga ekonomi berjalan dengan baik tanpa ada gangguan. Kemudian peningkatan daya masyarakat itu semakin tinggi. Itu merupakan efek domino dari infrastruktur yang baik, iklim investasi yang baik, dan layanan publik yang baik akan menciptakan biasa pertumbuhan pendapatan masyarakat lokal yang semakin bagus. Sebaliknya, kalau daerah kapasitas fiskal lemah itu bagaimana? Dia cenderung lambat dalam pembangunan, kemudian tingkat kesejahteraan masyarakat akan rendah. Ya, ketergantungan pada pusat pasti akan semakin pusat karena daerah tidak mampu menghasilkan, daerah selalu kacau, infrastruktur tidak memadai, otomatis itu rentan terhadap krisis atau tekanan fiskal. Jadi pada kesimpulannya sebenarnya ketahanan fiskal, kapasitas fiskal adalah fondasi penting dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah. Keduanya itu sangat berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi, kemandirian keuangan daerah, pembangunan berkelanjutan, dan pertumbuhan ekonomi yang merata. Barangkali itu sedikit gambaran ilmu sedikit fiskal. Nah, teman-teman P3K yang bergabung mungkin akan semakin dalam mempelajari masalah pertumbuhan ekonomi, pengelolaan keuangan daerah. Ya, sedikit banyak tahu tentang fiskal. Saya juga banyak belajar. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.